Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 8 pada buku IPA Kurikulum Merdeka, di mana materinya itu adalah tentang pemanasan global, spesifiknya yaitu ke konsep dan solusi. Nah, yang pertama kita lihat dulu 8.1, yaitu fakta-fakta perubahan lingkungan. Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai pemanasan global. Nah, pemanasan global itu adalah kata kuncinya ya, peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, kemudian bukti-bukti terjadi pemanasan global itu yang pertama ada meningkatnya suhu permukaan air laut, kemudian menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jayawijaya di Papua, yang ketiga mencairnya es di kutub, yang keempat kenaikan permukaan air laut, yang kelima El Nino dan La Nina. Nah, kita bahas El Nino dan La Nina. El Nino adalah di sini peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut, di mana pengaruh dari peristiwa El Nino ini di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang. Kemudian, sedangkan La Nina adalah peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut, di mana pengaruhnya yaitu peristiwa La Nina di wilayah Indonesia, curah hujan menjadi cenderung meningkat. Jadi ini El Nino dan La Nina adalah lawannya. Kemudian yang terakhir dari bukti pemanasan global itu adalah netral, di mana netral itu adalah kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan air laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Akibatnya, intensitas kebakaran meningkat, kekeringan, dan penurunan populasi. Nah, jadi ini adalah ringkasan dari materi yang ada di buku paketnya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut bagian ayo berlatih. Nah, di sini tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Selama El Nino melanda Indonesia, terdapat banyak daerah yang dilanda bencana banjir dan longsor. Nah, ini benar ya. Alasannya karena terjadinya perubahan iklim. Kemudian yang kedua, terumbu karang memutih akibat peningkatan suhu air laut. Nah, ini pernyataannya benar. Jadi, kalau misalnya ketika suhu meningkat, makanya karang di laut itu, terumbu karang itu menjadi stres sehingga warnanya menjadi lebih putih. Oke. Yang ketiga, pada tahun 2020, peningkatan suhu permukaan bumi sudah mencapai batas anomali yang tidak diperbolehkan pada Perjanjian Paris. Nah, ini jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena pada tahun 2020 itu terjadi penurunan penggunaan fosil. Jadi penggunaan energi fosil sehingga terjadinya juga penurunan dari gas CO2 sehingga uh, suhu bumi itu menjadi bukan meningkat ya, tapi lebih ke menurun gitu. Nah, terjadi 2019 itu jumlahnya itu terjadi penurunan karena ada COVID-19. Nah, kemudian yang keempat, gas rumah kaca merugikan dan tidak dibutuhkan bumi. Nah, sebenarnya gas rumah kaca itu dibutuhkan, jadi pernyataan ini adalah salah juga ya. Salah, kenapa? Karena sebenarnya secara alamiah gas rumah kaca itu dibutuhkan dibutuhkan oleh bumi. Namun kalau secara berlebihan itu kan nggak boleh juga, dapat merusak juga. Tapi kalau secara alamiah dia dibutuhkan. Oke? Nah, kita lanjut pada 8.2, di mana peningkatan kadar CO2 atmosfer dibalik peningkatan suhu bumi. Jadi di sini peningkatan suhu bumi itu ada pengaruhnya pada peningkatan kadar CO2. Jadi hubungannya ke CO2. Di mana peningkatan CO2 itu yang pertama kita bahas adalah
bagian yang A-nya, di mana kandungan CO2 di atmosfer adalah aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar dari fosil. Jadi, sebagian besar dari fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Bahan bakar digunakan melalui reaksi pembakaran. Nah, di mana gas CO2 hasil pembakaran diemisikan ke atmosfer sebesar 57%. Sedangkan sisanya masuk ke laut dan terserap oleh reaksi fotosintesis. Kalau misalnya secara alamiah, itu kan dibutuhkan oleh fotosintesis. Namun kalau misalnya itu hutan udah gundul, kemudian peningkatan penggunaan bahan bakar fosil itu juga tinggi gitu kan. Jadi kemana lagi CO2 itu akan diolah gitu. Jadi ingatlah bahwa hukum Lavoisier berlaku untuk keadaan ini. Jumlah atom karbon selalu sama baik dalam bentuk CO2 di udara maupun dalam bentuk senyawa lainnya di luar emisi CO2. Oleh karena itu, emisi CO2 di udara ini yang harus dikurangi. Jadi, kalau misalnya terlalu tinggi penggunaan bahan bakar fosil, berarti CO2 itu juga meningkat. Kalau CO2 itu meningkat, berarti kan nggak bagus untuk bumi gitu. Jadi, salah satu terjadi pemanasan global itu karena ini, peningkatan kadar CO2 yang diakibatkan dari pembakaran fosil yang berlebihan. Nah, pada peningkatan kadar CO2 di atmosfer, baik peningkatan suhu di bumi pada aktivitas 8. Di sini ada aktivitas 8.2-nya adalah menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaan yang pertama, kita lihat, apakah ada pergeseran garis pantai ke arah daratan? Nah, jawabannya adalah ada ya, di mana pergeseran pantai ini ke daratan yang dinamakan dengan abrasi, di mana ini terjadi banyak di wilayah pesisir di Indonesia. Salah satu contoh dari terjadinya pergeseran garis pantai ke arah daratan ini sering ditemui. Jadi paling sering itu dia terjadinya di wilayah pesisir, yang namanya adalah pergeserannya adalah abrasi pantai. Oke, yang kedua, adakah daerah di pantai yang dulunya tidak pernah terkena air pasang atau banjir rob dan dalam beberapa waktu terakhir terendam air pasang atau banjir rob? Nah, jawabannya adalah ada. Beberapa pulau di Indonesia yang awalnya tidak terkena air pasang dan sekarang sudah terkena banjir rob. Di antara wilayah yang sudah mengalami banjir rob di beberapa tahun belakangan ini yaitu Pulau Pari dan Pulau Seribu yang pernah terjadi di tahun 2020 lalu. Next, soal yang ketiga. Adakah perubahan suhu rata-rata dari tahun ke tahun? Nah, setiap tahun terjadi perubahan suhu rata-rata. Hal itu disebabkan oleh produksi gas karbon dioksida dan gas lainnya yang merupakan efek dari penggunaan rumah kaca. Jadi, adakah perubahan? Ya, tentu ada. Terjadi setiap tahun. Yang keempat, adakah terjadi perubahan curah hujan dari tahun ke tahun? Ya, tentu ada juga. Setiap tahun sering terjadi perubahan curah hujan, dan itu dipengaruhi oleh iklim seperti peristiwa El Nino dan La Nina. Next, yang kelima, apakah terjadi pergeseran musim dari tahun ke tahun? Nah, tentu juga ada. Jadi, ini jawabannya semuanya ada ya. Tentu ada, di mana penjelasannya setiap tahun tetap ada terjadi fenomena pergeseran musim yang disebabkan oleh posisi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Yang terakhir, 6. Apakah hubungan antara data suhu rata-rata dengan hasil observasi keadaan lingkungan yang kalian temukan? Nah, hubungannya adalah beberapa suhu rata-rata yang ada di bumi akan mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika suhu bumi mengalami peningkatan, nama anomali cuaca yang dirasakan oleh manusia juga akan tinggi. Nah, jadi di sini ini maksudnya anomali cuaca ya, bukan ini salah nih. Kita hapus ya. Nah, jadi ketika suhu bumi mengalami peningkatan, otomatis anomali cuaca yang dirasakan juga akan tinggi gitu. Nah, jadi inilah jawaban dari aktivitas 8.2. Nah, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Baiklah sekarang kita lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu yang B, mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Nah, secara umum peristiwa efek rumah kaca itu adalah peristiwa terperangkapnya udara hangat di bumi dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Nah, di sini mekanisme terjadinya efek rumah kaca itu adalah yang pertama,
Di mana kita tahu sumber utama panas bumi itu adalah matahari. Nah, energi yang dipancarkan matahari disalurkan ke bumi berupa radiasi. Dan radiasi itu merupakan gelombang pendek yang bersuhu hangat. Kemudian dilanjutkan dengan gelombang pendek yang bersuhu hangat tersebut seluruhnya diserap oleh permukaan bumi. Sebagian lagi dipantulkan kembali menuju luar angkasa berupa gelombang inframerah sehingga suhu permukaan bumi tidak akan kelebihan panas. Nah, kemudian di mana nanti di situ gas-gas penyebab efek rumah kaca ini seperti ada gas karbon dioksida, CO2, metana, kemudian klorofluorokarbon, CFC, nitrogen monoksida, NO2, nitrogen dioksida, NO. Ini kebalik ya, seharusnya ini monoksida itu satu ya, satu. Dioksida itu baru dua. Kita perbaiki ya, berarti ini dua seharusnya NO2. Dan belerang dioksida SO2 yang berada pada atmosfer bumi menyerap energi dari gelombang pada rentang yang panjang, yaitu rentang panjang gelombang 5-50 nanometer. Nah, kemudian akibatnya gelombang inframerah tersebut tidak dapat dilepaskan menuju luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali menuju bumi, sehingga kebutuhan rata-rata 15 derajat Celcius untuk permukaan bumi dari efek rumah kaca dapat terpenuhi. Nah, jadi secara umum sebenarnya efek rumah kaca ini berfungsi untuk bumi. Namun, jika terjadi kelebihan gas-gas rumah kaca, ini juga tidak baik bagi bumi. Nah, di mana selanjutnya itu bagian yang anomali efek rumah kaca. Nah, karena kelebihan dari gas-gas tersebut, terjadilah anomali efek rumah kaca. Anomali efek rumah kaca ini terjadi langkah pertama adalah sama dengan peristiwa yang sebelumnya, di mana radiasi matahari itu mencapai atmosfer bumi ya, ini matahari mencapai atmosfer bumi. Kemudian beberapanya ada yang dipantulkan ke luar angkasa. Kemudian sisa energi matahari diserap oleh daratan lautan. Jadi ini diserap ya, pada langkah kedua ini diserap. Nah, diserap oleh daratan dan lautan sehingga berfungsi untuk memanaskan bumi. Nah, langkah ketiga, panas memancar dari bumi menuju ruang angkasa. Nah, kemudian yang keempat, sebagian dari panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca. Jadi yang keempat ini dia seharusnya keluar tapi dia terperangkap gitu. Nah, sehingga menjaga bumi tetap hangat untuk menopang kehidupan. Nah, kemudian pada yang kelima, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pertanian, pembukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca. Jadi ada aktivitas manusia di daratan yang menyebabkan terjadinya peningkatan gas rumah kaca. Nah, di mana gas-gas tadi itu sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian yang keenam, sehingga gas rumah kaca ini memerangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik. Nah, kalau dari matahari itu kan secara alami. Nah, kalau misalnya udah ada tambahan dari manusia, itu berarti kan apa namanya udah nggak alami lagi kan. Kalau udah nggak alami lagi, berarti kan terjadinya anomali atau misalnya apa kegiatan yang tidak seharusnya sesuai dengan kegiatan alam gitu. Jadi makanya terjadilah pemanasan global dan efek rumah kaca.